Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum fi buyutikum sakanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru qira'atal Qur'an fi buyutikum fa innal baita la yaqra'u fihil Qur'an yaqilu khairuhu wa kasura syarruhu wa yadiku ahluhu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para asatidah, alhamdulillah dina siang ayeuna simkuring tiasa silaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan walaupun dalam keadaan yang belum total semuanya pikiran kita itu untuk bertemu seperti ini, tapi kita yakin mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Kenapa saya sampaikan tidak total? Karena wajah-wajahnya belum semuanya terbuka. Ya, upami dibuka sadayana total, upami sabelah-sabelah berarti aya sabelah kene. Tapi kita tidak sedang melawan protokol kesehatan. Justru kita harus membangun bagaimana protokol kesehatan dibangun dalam konteks protokol ilahiyah. 7 hari yang lalu WHO menyatakan, mengeluarkan maklumat bahwa apabila bersin maka mesti ditutup dengan kedua tangan, karena masker tidak menjamin bahwa percikan itu bisa ataupun itu bisa tertahan. Akhirnya mengeluarkan maklumat kalau bersin pakai tangan, tutup pakai tangan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah terlambat, karena Rasulullah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu, ida atau syahadukum, apabila kalian bersin maka tutuplah dengan tangan anda. Pakul alhamdulillah, apabila anda membaca alhamdulillah, yang mendengarkan pakai yarhamukallah, baca yarhamukallah, yang mendengarkan atau yang bersin yahdikumullah. WHO mah pi orang nutup hungkul, Nabi mah diteruskan jeung doana jeung terlambat dipanya. Jadi sebetulnya heula keneh payun keneh Nabi atuh da. Apa yang tidak ada di Rasulullah? Kenapa orang mesti menutup, Bu? Kenapa Rasul menganjurkan seperti ini? Karena datanya ataupun karena penelitiannya adalah orang bersin itu diistirahatkan jantungnya 2 detik. Kenapa? Karena di antara organ tubuh manusia yang tidak pernah berhenti 24 jam adalah jantung. Orang tidur saja jantungnya masih bergerak, Bu. Kalau orang mati itu kan jantung dan otaknya itu dihentikan oleh Allah. Tapi ketika tidur, makanya doa tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, eta nu ponok, Pak, nu panjang nu pohon teh gini nya. Ya. Itu yang pendek, bismika Allahumma ahya wa amut. Kenapa aku ataupun Bapak, dengan namamu aku hidup dan aku mati? Apa yang hidup dan matinya? Menurut para ahli bahwa ketika orang tidur ada yang masih hidup, apa? Jantungnya. Dan ketika orang tidur ada yang diistirahatkan oleh apa? Otaknya. Ya, makanya dalam ayat Quran walaili idza yaghsha, orang tidur itu kan istirahat, Pak. Dia diistirahatkan otaknya. Jadi lamun jalmi kulem terus muter keneh otakna eta teh pasti moal bisa reup sarena. Matak anu loba pikiran mah tara bisa sare, insomnia. Nya. Kenapa? Karena tidur itu kan nggak boleh ada pikiran. Itu diistirahatkan. Walaili idza yaghsha oleh Allah. Begitu dia mau tidur tereup wae, oh berarti aya pikiran. Sakitu gampil, Pak. Ma mikiran naon nyamutan naon mah teh sagera obo. Ah teu mikiran naon atuh geuning hese sare. Mikiran maot heuh eta. Mikiran sieun maot cenah.
Nah, kemudian istirahat tuh 2 detik oleh Allah. Jantung kita 24 jam bergerak. Makanya orang tidur masih detak jantungnya. Kalau dipalpasi ya, kita coba deteksi jantungnya, orang tidur masih digerakkan oleh Allah. Nah, maka kata Rasulullah, ya begitulah. Makanya begitu doa bismika Allahumma ahya wa amut, dan dia 24 jam itu harus dia itu mengalami proses yang betul-betul harus istirahat. Allah kasih bersin mengistirahatkan jantung kita supaya betul-betul netral kembali. Bahasa Sunda mah kalau melaju mobil tidak ada rem, maka biasanya itu akan menabrak sesuatu. Jadi hirupan kudu aya rem, Pak. Ngarah naon gitu tidak aya reman mah capek sakitu we. Kartos teu. Sok sakali deui. Ngaji wayah kieu teh atuh. Komo sim kuring di laut tinggal Bu. Kudu nage bismika ya teh. Ya, coba kiranya ya. Hidup manusia itu harus ada rem. Kalau tidak ada rem, itu laju kendaraan itu akan menabrak sesuatu. Hirup jalma mah kudu diuji. Organ tubuh saja kalau tidak diistirahatkan oleh Allah capek. Kenapa ada yang di ring? Kenapa ada yang kemudian ada yang di jantungnya dicangkok? Karena mungkin kelelahan, Pak. Dikasih sama Allah istirahat lewat apa? Bersin itu. Makanya bahasanya atos. Atosa itu apa? Allah mengistirahatkan saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah di jantung. Istirahat urang teh. Mata kelamun bersin tong diheureukeun bisa maot. Asli Pak sok geura heureukeun bersin. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Tidak ada doa tingtang iwat eta. Doa hitut aya teu? Lamun jami hitut aya doana? Teu aya. Anu hitutna alhamdulillah anu ngangseuna naon? Kade bisa yarhamukallah ya. Innalillahi ge eta teh berat teuing eta ge Pak. Kenapa? Justru yang mengeluarkan energi itu nu hitutna nu ngaluarkeun tenaga mah anu nangseuna mah tinggal kieu tuh. Jadi nu beratna sebenarnya nu hitupna jeung era jeung ngaluarkeun tenaga, nu ngangseuna mah enteng atuh Pak. Nah, makanya di sini kenapa Allah kasih kasih Pak ataupun pemahaman kepada kita supaya kita betul-betul apa? Nabi sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita. Enggak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sampaikan kata Rasulullah seperti itu, artinya apa? Ternyata maklumat yang dikeluarkan WHO tidak ada yang lebih dulu kecuali Nabi sudah menerangkan kepada kita. Begitu. Kedua, cuci tangan, ya, mengajarkan apa kepada kita? Nabi mengajarkan cuci tangan dari dulu, 14 abad yang lalu. Idas taiqadu ahadukum fayaghsil yadayhi. Apabila Anda bangun tidur, maka cuci tangan Anda. Karek ayeuna salah ladar. Ya, ratusan ribu tahun Bu, Allah atau Rasul ngajarin cuci tangan. Karek ayeuna ngarumah panangan teh, tinggal Rasul menyampaikan apabila kalian bangun tidur maka cucilah tangan Anda. Fa innahu ataupun fa inna la yadri batat ayaduhu, karena dia tidak tahu di mana letak tangan itu ketika tidur. Ya, jadi lamun urang kulem teu apal di mana panangan. Sok tinggal Nabi hebat mengajarkan. Kenapa? Karena orang tidur kan tangan kita kan di mana saja itu. Dan dia bisa saja kena pada area-area yang sensitif, yang mungkin itu mengandung jamur, itu ada bakteri, itu ada virus. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jadi lamun nukulem masih keneh apal di mana panangan ngarayap can tibra. Anu tibra mah teu apal lah ya di ayeuna batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana letak tangan dia. Makanya begitu itu kata Rasulullah, bangun tidur idas taiqidu ahadukum. Bangun tidur Anda, istiqar itu bangun setelah pemulihan dari otak dan jantung oleh Allah dikembalikan normal. Dikembalikan normal, ya. Makanya kenapa istiqdo? Karena Bu, dari konsepnya dari mana? Ataupun dari mana Bu? Awalnya Pak, dari an-naum. Kenapa? Karena orang tidur itu makanya Allah tidak memiliki sifat. Allah itu Bu, la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Sok jawi pasihane dua ieu Pak. Wah, ripuh hirup sakitu we. Saya ngomong di mana-mana, ada jamaah kita tidak teuheuai 2 minggon. Teuheuai 2 minggon. Ustaz abdi teuheuai 2 minggon, capek. Jadi asa dicocogan mastakana cenah Pak. Kitu teh. Asa dicocogan, teuheuai Pak. Cana ka dokter di parios rumah sakit terjadi penyumbatan di saraf ini. Jadi ada saluran ada saluran ke otak di sini. Itu terjadi penyumbatan di sini. Namanya krutea. Krutea ini terjadi penyumbatan. Kemudian itu harus disuntik. Kalau ingin huai kembali harus disuntik. Biayanya 5 juta 1 kali nyuntik Pak.
Dan itu harus 15 kali nyuntik. Kabayang teh. Jadi lamun salaki tara boga duit bilang heuaina. Ya. Ibu kumaha caroge cenah tara boga duit heuai sabaraha kali sapoe? 5 10 kali sapoe kan 5 juta sok. Beunghar mending loba duit teh heuai, mending heuai wae tara boga duit. Ya. Ya. Bu, mending salaki loba duit teh heuai. Hoyong teh alim atawa heuai wae tapi tara boga duit. Ieu alim atuh naon hoyongna atuh. Ustaz nu penting salaki abdi loba duit teh kitu cenah. Tes. Nah itu. Jadi yang nu mana tuh? Anu heuai, anu heuai tapi loba duit. Nyata eta teh jarang eta teh. Walaupun ada tapi tidak banyak. Kenapa? Karena orang kaya pun hanya 1% di dunia. Banyaknya juga ada orang-orang yang tidak kaya. Kenapa? Karena itulah yang disebut jarang. Tapi orang alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami semuanya. Makanya kata kuncinya adalah di mana itu. Allah kasih saja satu dan akhirnya apa Bu? Sekali disuntik 5 juta sekali. Teh can oboh heuai keneh Pak. Karena ketika mau tidur itu 500.000 lagi obatnya. Jadi 5,5 juta heuai plus sare. Alhamdulillah urang mah. Bu rek oboh wae nepikeun make obat atau tinggal biaya lagi sakitu Pak. Urang mah alhamdulillah batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Cok di mana wae heuai urang mah nya. Baturan dipikeun ka mayar tah hoyong heuai ge. Berarti apa yang Allah berikan? La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Kata Allah, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kasih saja kepada manusia. Satu aja tidak ngantuk, capek Pak. Ya, makanya manusia jangan takabur. Jangan sedikit pun takabur. Kenapa? Karena sedikit saja satu diberikan oleh Allah, kita sudah capek seperti itu. Alhamdulillah. Makanya orang mah di mana wae bisa nunutan. Keur ngaji nunutan, teu ngaji nunutan, keur ngusut nunutan. Wah, eta nunutan di mana wae resep ningalina ge Pak. Nepikeun tidak ada tempat bagi saya yang tidak bisa nunutan. Itu artinya sehat. Itu sehat orang. Kan saur Ibnu Sina, ciri jelema sehat teh kumaha? Kata Ibnu Sina, ciri orang sehat adalah apa? Apabila satu, dia tidur nyenyak. Dua, apabila dia makan nikmat. Yang ketiga, apabila dia mengeluarkan kotoran lancar. Itu sehat orang Pak. Udah 3 aja itu. Teu kudu loba-loba tingkah hayang hirup mah. Tilu we eta, hiji dahar ngeunah. Nya Pak, ku dahar raos mah tong boro-boro jeung jengko jeung sate wae ngeunah. Ya. Artinya itu aja. Kenapa kita nikmati aja begitu kan? Jadi ciri jalmi teh anu nikmat teh kumaha Ibu? Lamun tuang asin asa asin teh eta teh jalmi sehat. Lamun aya jalmi tuang asin asa gepuk gering ieu teh. Ieu mah dahareun ieu yang dirobah rasana. Biarkan. Jadi ciri orang sehat itu dia merasakan sesuatu yang asli itu. Ya, coba Ibu, korong kumaha asana? Korong asana kumaha? Lain? Kumaha Pak? Asin tuh apaleun. Anu pernah mah. Eta teh mun korong aya asin Ustaz sehat eta teh. Kenapa? Karena dia masih merasakan rasa aslinya. Tai ucing? Pak? Tai ucing kumaha raosna Bu? Lah ada paling tergeningan teh hasil ngaji teh. Lamun dijawab berarti bakal gitu. Oh, berarti Ibu sudah merasakan ya? Pak ya, begitu. Ini Pak, jadi kita tidak perlu berpikir sesuatu yang sangat jauh. Makanya kenapa Bu ya, kenapa Bu kita diselus dibangun seperti ini? Kalau kita terus mengikuti rasa takut kita ini capek. Jujur capek luar biasa. Nugelo mah nugelo mah teu di masker Mas. Tong boro-boro di masker nugelo mah teu di calana. Di calana henteu, di baju henteu. Sarehat teh. Kenapa orang gila tidak ada yang kena kena poin? Orang gila sampai saat ini tidak ada yang kena COVID. Kenapa? Jawabannya satu. Karena apa? Karena tidak ada yang ngetes rapidnya.
Nah, soalnya saha nu ngatesna, sabelah mun nu gelo dites cek nu gelo teh saha nu gelosna teh. Nya, matak ibu mah bapak sieun nu gelo ngaji teh ustad ibu mah bapak sieun corona ngaji teh ustad mah dua ngaji teh sieunna. Hiji sieun corona, dua sieun nu gelo. Naon da mah nu gelo ngaji, Pak. Lalawora. Cek nu gelo teh bongana sa nu sarehat teu ngaraji, matak ngaraji we nu gelo. Ya. Jadi sebetulnya bukan kalau sekarang ustad dikawal bukan ogohan lain, eta teh keur ngahalangan. Ya, bisa ya nu, tak gitu. Nah seperti itu. Jadi apa? Ibu ada ajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita apa? Social distancing. Hampir semua larangan Allah itu menggunakan wala taqrabu. Nggak ada satupun kalimat yang dilarang oleh Allah itu pasti bahasanya di social distancing. Ketika Adam wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kata Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Hei Adam dan Hawa, kamu harus bikin social distancing dengan pohon itu. Jaga jarak dengan pohon itu. Kenapa? Karena kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu kemudian akan diberikan ataupun ada eksekusi dari Allah. Betul, Nabi Adam disuruh social distancing oleh Allah, menjaga jarak dengan pohon itu. Nabi Adam mendekati pohon itu, memetik buahnya, ke akhrajahum mimma kanapi. Itu kuncinya. Jadi social distancing mengajarkan kepada kita agar kita tidak maksiat pada Allah. Ya karena jaga jarak kali loba dosa keneh mah. Da eta nu pokona mah. Tah jelema nu kareuna teh buating eta teh. Kenapa? Banyak larangan-larangan Allah yang mungkin itu banyak yang dia itu tidak apa, tidak diberikan ataupun tidak social distancing. Makanya HIV sampai saat ini tidak pernah atau belum ada obatnya. Itu kan virus yang paling berbahaya HIV itu, Bu. Kenapa? Karena dia mendekati yang betul-betul dilarang oleh Allah. Apa? Temenang wala taqrabu zina. Orang tidak boleh berzina. Ini dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan halal, ya otomatis apa? Dia melanggar social distancing dari Allah. Makanya virusnya nggak pernah ada sampai sekarang. Obat untuk vaksin untuk HIV sekarang belum ada, Pak. Sebetulnya virus itu yang paling bahaya. Makanya ini ajaran bagi kita. Walaupun sekarang PSK sudah boleh diizinkan untuk aktif katanya karena kasihan pelanggan. Iya, PSK sudah mulai katanya. Silahkan PSK sudah mulai, dia boleh melakukan aktivitas. Tapi syaratnya 3. 1, jaga jarak. Kedua, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Cek PSKT mau aja dia. Tah eta ajaran ti Allah tinggal sakit tuh, Bu. Kenapa? Seluruh pelacur ini sekarang mengeluh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Allah kasih dia itu apa? Shock terapi namanya dengan kejadian seperti ini. Makanya alhamdulillah kita sebetulnya satu hari berita tentang kematian itu tidak lebih daripada yang lahir. Yang lahir itu satu hari 125.000, sedangkan yang meninggal 90.000 per orang atau per hari. Jadi sebetulnya paling banyak orang yang melahir, Bu, dibandingkan dengan yang meninggal. Sebetulnya itu nang dongengna unggal poe ngadengin nu maot, jadi we siga loba nu maot. Padahal anu seueur mah unggal dinten anu babar, Pak. Di Tasikmalaya dugi Pangandaran itu saya baca di surat kabar 200% peningkatan orang ibu hamil itu. Iya, 200%, Pak. Iya, pan suaminya di lockdown. Langsung we pemajikannya di download. Ya, nah gitu. Jadi nikmati aja lah hidup itu. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin prolog dari saya, menguatkan saja. Saya tidak melawan protokol. Justru saya memberikan kekuatan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semakin yakin dengan ketentuan Allah. Kenapa di balik kejadian ini ada apa hikmah yang sangat luar biasa. Kita akan membahas satu ayat surat An-Nahl ayat 80. Bagaimana menciptakan keluarga yang betul-betul akan bisa mensurgakan kita. Da surga mah kusadayana ge parebut kade, Bu, bisi pajarkeun surga teh milik nu urang hungkul. Agama yang lain pun mengklaim dia punya surga. Bukankah orang atau agama lain juga kalau mati dia menemui Tuhannya di surga? Menurut mereka. Yang membedakan adalah apa? Nilai-nilai untuk membedakan ataupun apa? Manusia satu, Tuhannya yang mana? Yang kedua, pemilik surganya atau yang mana? Itulah yang membedakannya. Dan ternyata kalau Tuhannya sama, kenapa ajarannya beda? Coba ya, kalau ada orang yang punya agama dengan yang beda dengan kita, lalu mereka mengklaim masuk surga. Lalu pertanyaannya, kalau surganya sama dengan Tuhan yang sama, kenapa surganya beda? Itu aja, itu real gitu.
Cara memahami bisa nu kieu, sarua keneh ka surga agama nu lain ge, nu teu boga agama ge sarua ka surga. Kalau begitu pertanyaannya mudah. Jawab pertanyaan yang tadi. Kalau surganya sama, Tuhannya sama, cuman cara yang berbeda, justru pertanyaan dibalik. Nah, carana beda lamun sarua mah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang sama dengan nabi yang sama tidak mungkin mengajarkan ajaran yang berbeda. Rumah tangga nabi jeung rumah tangga di luar nabi pasti beda sakitu we. Makanya nanti bagaimana kita untuk memberi ataupun memberikan sebuah gambarannya, Allah sudah memberikan. Makanya dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Maraghi, Ibnu Asir, beliau menyatakan Allah menjadikan rumah itu bahasanya wallahu ja'ala lakum fi buyutikum sakanan. Nah, jadi bahasanya ja'ala, bukan kholaqo, Pak. Kenapa? Karena pada prinsipnya bukan bentuk rumah, tapi pada prinsipnya Allah mengajarkan eusi imah. Ari bentuk rumah mah gampil. Lamun aya imah nu agreng cantang tuh eusina Bu hade sakitu we. Cantang tuh eusina gitu. Kenapa? Karena yang dicari oleh kita bukan kesenangan, tapi ketenangan. Ada orang yang dia kaya kesenangannya tapi dia miskin ketenangannya. Ada orang yang dia miskin kesenangannya tapi dia kaya ketenangannya. Malahan ada orang yang kesenangannya juga kaya dan dia ketenangannya juga kaya. Cuman orang ini adalah spesial, tidak sembarangan. Dan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita doanya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu artinya senang dan tenang dibangun. Bu, mending senang Pak, mending tenang lan? Mending senang, mending tenang. Nu senang mati ngali imah badag senang, mobil alus senang, duit loba senang. Pertanyaannya, sekumplit ini kebutuhan ataupun apa yang dia beri ataupun yang Allah titipkan kepada dia, apakah menjamin dia akan tenang? Belum. Kenapa? Karena saya melihat ada orang yang miskin kesenangan tetapi dia hidupnya tenang, kaya ketenangannya. Ya, teu bogana naon Bu, tuangna koreh-koreh cok, tapi meni akur tara pasea, jeung bojona tara pasea, jeung salakina tara pasea. Jadi sakalian pasea ge leos hiji. Ya Allah, ni asani kabita teh. Begitu ditaruh teh, nah sem tara pasea tara culi sengon, da teu kadangu senaon, abdi tarorek duanana. Nya tuh rek pasea aku mah dah mah teu kadenge pasea ge mata caricing lain caricing teu kadenge ya. Tama anu dongeng eta teh Bu, pengajian aki-aki belah dia belah ini belah dia. Wah eta teh gatol ngajina teh Pak. Belah dia torek, belah dia teu nguping. Beres pangaji teh gabrug aki-aki ustad wah materina hade ustad cenah. Abdi mah mau nemean nguping sa materi ieu hade kieu. Ngan hanya kalau hiji naon Pak teu kadenge. Ya gitu. Nah, proses awalnya Allah menjadikan fi buyutikum sakanan. Kalimat sakanan itu disimpan oleh Allah dalam berbagai tempat, hampir berhubungan dengan keluarga dan berhubungan dengan menghadapi manusia. Begitu aja. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada lagi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Itu juga ada. Kalimat sakanun di Quran diulang-ulang oleh Allah dan hampir 8 atau 70% itu berbicara rumah tangga. Kenapa orang yang tidak punya disebut miskin? Kenapa ya orang yang tidak punya disebut miskin? Karena dia tenang. Awas Pak, jelema miskin tenang Pak. Terpercanten. Jelema teu boga ada naon, rek teu tenang kumaha wah teu loba pikiran atuh. So, rek mikiran sawah da teu boga sawahna ge. Rek mikiran kontrakan teu boga kontrakan ge. Rek mikiran nu jalma miskin mah Bu, naon disebut cagala teu boga disebut miskin teh eta. Jalma nu cagala teu boga mah komo teu boga naon teu boga kendaraan, moal ka bengkel da eueuh mobilna ge. Sim kuring aya ieu teh aya jalmi imahna 3 lantai.
eta katiga ibu capek ngarek sare terus we Pak itu cenah pantau nu luhur tos dikunci ke atusna ya kaluhur atos nama engke eta nu kapalidinya cenah tos dikunci ke atusna 12:30 can bisa sare nah kuncina loba teuing habel we ngarek sare mah mikiran panto geura coba anu sagala teu boga Pak da pantona ge hiji atuh ka dapur kadinya ka sumur kadinya wah kabeh kadinya abah asupna teh keluar asupna teh nitibra teh itu basa 12:30 Pak caran bisa sare kene mikiran kunci da kuncina 18 nu ieu mah da kuncina hiji 7:30 geus tibra sare tibra ya Allah dipikir-pikir nah sameni jamna cenah abdi mah tara mikiran sakapeung kuncina ge eueuh abdi tadi teang kan bae rek mau kenaon paling geus abdi dibawa atoh we abdi cenah anu maok mah kitu nah cenah atoh abdi diurus kudu beunghar gitu Pak tuh jadi sebetulnya mah itulah kuncinya jadi walaupun kita seringkali ibu bapak betul ku ustad diterangkan di mana-mana cing tenang hirup mah anger we nu diudag mah kesenangan Pak kenapa karena itulah manusia kulikal insan halua wa idza masahu syarru'a jazua terus kitu jalmi mah walaupun cek ustad ge cing sabar hirup cing syukur hirup da anger balik ka imah mah nya di dieu ngaharuleng teh nya aslina teh Bu di pangajian ungek-ungkekanana teh tapi begitu ka imah nah apa nu tadi ku ustad teh anger cenah asa teh nyamung keneh cenah tenang teh kumaha atuh nah inilah Pak menjadi gambarannya makanya ibu-ibu bapak-bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian daripada keluarga yang hebat makanya dalam sholat yang diulang-ulang 2 keluarga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Tidak ada dalam sholawat yang diulang-ulang oleh kita kecuali 2 keluarga itu. Sok ibu tinggal Ali Muhammad, Ali Ibrahim. Kenapa? Karena dari 2 keluarga ini melahirkan sampai doanya jadi jariah tiap hari 17 rakaat kita berdoa, berapa kali kita bersolawat kepada Rasul dengan menyebut 2 keluarga itu. Begitu aja cirinya. Taeta disebut keluarga barokah taeta. Walaupun sudah tidak ada keluarganya, tapi orang mengingat-ingat kebaikannya. Setiap hari seluruh umat Islam selalu bersolawat kepada 2 keluarga ini. Pak upami Rasul bandenya upami Rasul Pak badai iya Bu non kalau Rasulullah mau mengklaim dirinya lebih baik, Rasul sudah aja di solawatnya nggak perlu menyebut Nabi Ibrahim. Udah we Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tidak perlu menyebut Nabi Ibrahim karena Rasul pun beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadis, aku pun dalam rumah tangga terkadang belajar dari keluarga Ibrahim. Begitu kan? Nah, artinya kalau ibu bapak ingin melihat bagaimana keluarga yang ataupun yang bernilai surga, lihatlah 2 keluarga ini. Ali Muhammad wa Ali Nah, begitu. Makanya ketika kita menyebut harus mencari ketenangan karena keluarga ini betul-betul tenang. Budak soleh, Nabi Ibrahim cobi putra soleh 2 nananya. Ti bojona ti Siti Hajar sareng si atau ti Siti apa? Dari Siti Hajar dengan Siti Sarah kan? Itu dua-dua itu anaknya juga soleh. Kemudian turunannya jadi nabi semuanya dari Rasulullah walaupun 1 anaknya yang kemudian hidup jadi Siti Fatimah dan itu pun nanti luar biasa. Makanya ada beberapa poin yang akan merusak ketenangan rumah tangga. Di antaranya kalau para ahli menyebutnya, kalau tingkat harmonis rumah tangga hilang, maka rumah tangga menjadi tidak tenang. Rumah tangga menjadi tidak tenang. Kartos Bu, mun harmonis geus leungit, rumah tangga mau tenang sakitu we. Kuncina mah di dinya we. Ya, jadi mun ibu bapak ngupingkeun degung, eta teh degung hungkul, aya goong, aya kenang, aya naon nah, aya suli, kan eta teh kudu harmonis eta teh. Lamun teu harmonis engke teh sorana teh teu ngeunaheun. Tong boro-boro teu make lagu we mah ngeunaheun.
Kenapa? Karena yang satu dengan yang lainnya tidak mengikuti alur yang dijelaskan. Inilah yang disebut dengan shared harmonism. Jadi kita harus memiliki shared harmonism. Pak, ku harmonis mah bu, hese rudet teh. Tapi lamun teu harmonis rudet sakit. Rudet lalawora. Iya teh, siga nu enteng rumah tangga teh. Padahal bu luar biasa pengorbananana. Makanya lihat itu, ibu lihat pak, bu lagu Siti Aisyah gitu, lagu Aisyah teh, nu ibu-ibu arapal, tah eta tinggal harmonis mah enteng sakit we. Rasulullah itu kalau Aisyah marah beliau cubit hidungnya. Dikitu teh. Itu untuk menurunkan tingkat marah. Ketika marah istrinya, Rasul mencubit hidung Aisyah. Urang mah teu kaharti pak. Osok dipencet ku caroge. Kan? Dikitu teh. Saentong tarik teuing beda deui ari di kitu mah teu pencet karana. Ini dipijit sedikit. Nah, gitu kan. Kan Rasul gitu kan di lagunya. Kalau engkau marah aku pijit hidungmu ya Aisyah. Dikitu. Itu kenapa? Karena itu mengaktifkan hormon endorfin di otak. Dan tingkat marah akan turun ketika istri disentuh area-area yang sensitif dan diantaranya adalah hidung. Nah, kabongkarna aya na ku ilmu bu, paknya. Jadi teh sagawayah ieu teh nyepengan ieu teh, tapi tong dicepengan wae, kaonangan dicepengan kieu. Tane ieu mah di kitu sagede celik atuh eta teh. Si cantik eta teh bu, joteng eta teh ka dieu tah. Walah bagja luar biasa. Si demek beda deui. Bahasanya gimana atuh? Iya mah kita tahu ya Humaira begitu. Beliau mencubit tapi mengeluarkan bahasa-bahasa yang harmonisme. Dan ini dipraktekkan tidak mudah begitu aja. Kok mau geus arera. Geus karolot kieu cenah. Ari ustad telat nerangkeun lain telat. Nya. Ya bukan masalah telat. Kenapa? Kalau ingin memperbaiki ya silahkan. Kenapa? Karena kuncinya itu kan kita ingin tenang. Ya tenang atuh. Aisyah yang tadinya mau marah dicubit oleh Nabi, dia menjadi turun merasa marahnya. Dan Rasul pintar bagaimana memanage ketika ada sesuatu ledakan emosi di dalam keluarga. Beliau selalu tahu bagaimana menyelesaikannya. Itulah kenapa selalu disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Rasul itu kan lari-lari di rumah. Karena semua lulumpatan sang Siti Aisyah teh. Kalau aku ada sesuatu engkau kejar atau aku kejar dirimu. Jadi Siti Aisyah masuk di udang di bumi teh. Ini resep sok orangnya mun ucingan mun bahasa Sunda. Eta teh. Kitu tret kitu nya. Kana hanapeun ieu kana hanapeun dipanjol. Ih sini nah cemtet kitu Pak. Sok Bu, ieu teh siga nu enteng amat teh. Segedap ibu lulumpatan jeung salaki di imah. Ya. Eta ge lamun lega imahna ari 1 meter ka 2 meter mah teu kudu da geus aya ngarengkol di dinya tuh. Itu kalau lari-lari aku pekatkan di dalam lagunya itu kan engkau lari aku kejar ya Aisyah, berlari-lari di dalam rumah. Itu teh luar biasa. Eta teh Pak ngaktifkeun morfin di otak itu dan itu sangat bahagia dan itu harmonis. Kejar ke sini aku kejar ke sana. Engkau lari ke sini aku kejar ke sana. Eta teh Nabi teh biasa sama Siti Aisyah teh. Di urang ge sok aya geuningannya salaki dibeberi. Make nyere sa RW hafal sok syahna kerek ka mana bapak balik 3 minggu kerek nolo eta balin Aisyah atuh eta mah
Aisyah mah dilebat di bumi gitu teh. Celek. Eta teh Bu, kusim kuring dipraktekeun pun bojo ngahuleng. Pananaonna cenah ieu dicing ngamalkeun Aisyah. Ternyata emang tidak mudah itu ya, tidak mudah. Tapi kali-kali bojo ka dapur beri ku urang, beri toe ti tukangeun bojo ka ditu beri ka urang terus cek sa pamanjenengan nanaonan ya ya kita geus ngaji jeung Ustaz Ucu jadi kieu susah laki abdi ya. Nah itulah Pak, tapi kan enteng ari lagu ngarara apal ari ibu eta teh tidinya. Kemudian Rasul itu beliau selalu minum di gelas bekas bibir Aisyah. Itu 3 poin ini itu membuat skema keluarga itu berubah drastis luar biasa. Rasul itu beliau meminum, kalau beliau mau minum itu bekas bibir Siti Aisyah itu. Jadi kalau beliau sebelah sini Rasul itu lihat. Jadi Rasul seperti tidak memperhatikan tapi memperhatikan Siti Aisyah itu minum di mana. Begitu beliau meminum, tidak selalu mengambil gelas baru, tapi beliau selalu bekas Aisyah dan beliau minum di bekas bibir Aisyah. Apa? Itu ada enzim lain, mengaktifkan enzim dan itu luar biasa. Enzim kalau rasa cintanya keluar, itu enzim itu menyehatkan dan itu akan membuat sel-sel tubuh menjadi bagus. Itu adanya di enzim. Mah, bapak yang minum sana. Ya pas na urut mama nu anyar atuh. Atuh pan eta keur diajar. Ya, kenapa? Kau hayang tenang, didinya, lak didija Bu. Kenapa? Kan di bibir gini Bu. Ini kan mengeluarkan itu. Dia kan mengeluarkan enzim. Dan itu ketika maaf Pak, kalau suami melihat dia minum bekas bibir istrinya, itu luar biasa itu. Dan itu akan membetulkan sel-sel yang rusak di istri Pak. Mahna jo cager, asam urat turun, gula jo tarurun, kolesterol laleungitan. Peragi ningal sakitu, aku minum di bibir bekas istriku. Wah, iya Bu, enteng tapi luar biasa. Prakteknya susah sekali. Kartos Pak. Tah eta. Kenapa? Ibu tinggal Pak. Baheula mah budak dibeuweung. Murang kali dibeuweung tuangna ku ibuna tah dibeuweung lap ka budak. Itu enzim itu. Ya. Mengeluarkan sesuatu apa di mulut orang tua apa yang ada keluar rasa cinta dia kepada anaknya karena anaknya tidak mau. Ayeuna mah da moal di blender ayeuna mah. Tete di bawang teh ngarah naon ngarah babari ieu ngarah babari naon babari lemut eta teh. Tapi sebetulnya bukan masalah lembutnya, tapi ada enzim yang keluar. Di bawang budak-budak jarang anu ngalawan ka kolot, Pak. Naon sababna teh ada perpindahan enzim di sana, ya. Dan Rasul praktekkan itu kepada Siti Aisyah. Ketika engkau minum di gelas, maka aku minum di bekas bibirmu di gelas itu. Enzim itu aktif, enzim lain itu kemudian dan itu Bu yang meneliti enzim ini orang apa? Orang Jepang itu. Dia orang Jepang ahli enzim dan itu ternyata betul. Maka Siti Aisyah berdoa kepada Allah. Ada 3 doa yang diizinkan oleh Allah dan ini berat karena aku harus bersaing dengan istri-istriku. Pertama adalah Siti Aisyah berdoa, ya Allah matikan Rasul, wafatkan Rasul di tempatku. Yang kedua, ya Allah wafatkan Rasul di pangkuanku. Dan yang ketiga adalah apa? Doa Siti Aisyah yang dia berat kalau doa ini disampaikan di depan isi-isinya kecuali sudah meninggal dunia Rasulullah. Dan yang ketiga, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Itu doa Siti Aisyah. 3-tiganya diijabah oleh Allah. Apa? Siti Aisyah, Rasul wafat di rumah Siti Aisyah. Rasul wafat di pangkuan Siti Aisyah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, air liurnya disedot oleh Siti Aisyah. Itu hadis kita. Ini berat sekali. Kenapa? Karena air liur keluar dari seorang meninggal itu disebut enzim dan itu walau alam silahkan teliti oleh para ahli. Saya tidak tahu karena ini di hadisnya seperti itu. Ya, silahkan teliti. Kalau ada yang mengatakan wah jorok, silahkan teliti itu. Kenapa? Saya melihat orang anak-anak dulu itu makannya di beuweung sakitu. Dan ini keluar dari sini. Ketika meninggal dunia keluar putih. Dan itu konon, itu harum dan itu tidak mengandung sesuatu yang jijik. Nang kudu poal.
nyedotna kudu pol. Lamun nyedotna teh pol moal jadi enzim. Kade ibu bisa dipraktekeun eueuh ti dieu salaki keur ngagoler ayeuna. Nya, keur sare ayeuna keur lagi tidur suami kita lalu keluar cek ustad tadi cenah. Yang keluar itu enzim. Kade jo eueuh ti dieu disedot ku ibu. Nu ieu mah lain enzim anu gua keur bobo mah itu mah zigong. Ya. Kuncinya, maksud saya, ini kan hal-hal yang kecil tetapi akan menumbuhkan unsur. Makanya dalam Al-Quran litas kunu itu pakai fi'il, pakai kata kerja. Kalau mawaddah warohmah itu pakai kata benda. Mawaddatan warohmatan litas kunu ilaiha. Artinya ada proses untuk membuat ketenangan. Karena ketenangan itu tidak menunggu dari orang, tapi ketenangan itu dibangun oleh kita. Karena tidak ada obatnya. Apa obat ketenangan? Gak ada. Karena kita yang mencatuh, yang kita yang menciptakan. Makanya Allah menggunakan waja'ala lakum bibuyutikum sakanan. Kenapa pakai ja'ala? Karena kita yang menciptakan. Kita nggak perlu menunggu orang lain. Tong ngadagoan beunghar hayang tenang mah hirup tenang heulang kayak beunghar hate. Kan gitu istilahna. Nya. Bu, ngadagoan boga mobil, urang hayang tenang kaditu ka dieu we heula cing tenang. Engke ge mobil datang sorangan. Nah minimal Grab. Ya, kan kita begitu kan, kita kan berfungsinya begitu. Maka Imam Al-Maraghi beliau memaparkan ada beberapa poin yang sering kali untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Yang pertama adalah apa? Miskomunikasi, tidak ada komunikasi. Itu akan menghancurkan ketenangan. Orang yang tidak ada komunikasi itu menghancurkan ketenangan. Beliau menyebutnya sebagai apa? Sebagai rumah tangga kalbaqabir, seperti kuburan. Di kuburan araya teu? Di kuburan araya? Aya dihanap, tapi teu ngalobrol. Gitu ya, hare-hare salakina belah dia, pemajikanna belah dia, budakna belah dia. Itu dua-duanya ada, tiga-tiganya ada, tetapi tidak pernah ada komunikasi. Kenapa? Karena kata Imam Al-Maraghi, rumah tangga yang tidak ada komunikasi maka akan hilang satu-satu ketenangannya. Betul, da tenang Pak. Sakalieun we bunya aya naon urang ge da kitu kan. Ya, kamananya si bapak nih teu aya berita. Tuh, jauh kitu. Buating, wah, jauh kitu we boa. Nah ini memunculkan itu. Tapi Umi, Bunda, ayah ini lagi di sini. Di mana ayah? Di Balong. Lagi apa? Giwe ngahuleng. Kan rega ka urang nage. Nya, salaki batur lagi di mana? Di kantor. Lagi di mana? Lagi di ini, lagi di proyek. Atuh urang mah di sawah. Nuju laun ayah lagi ngurek. Kan enak ka urang nage. Cek orang nya didoakeun senennya cing lancar. Nah kan begitu. Nggak, makanya kan yang dibutuhkan ketenangan kan. Bukan bonafidnya suami kita, oh keren loh katanya. Kalau dengar suami nelpon lagi di mana, oh keren suami saya. Kenapa? Dia selalu berbicara kepada saya kalau lagi di telepon, lagi di kantor, lagi meeting. Belum tentu. Salaki keur di mana? Nuju dina tangka kalapan teu bisa turun. Kan aya gitu. Naik teu bisa turun. Di luhur we Bu, tapi tenang sepamajikan. Sok pacing tenang. Ya. Tapi kan aya komunikasinya. Aya komunikasi. Kemudian yang kedua, keharmonisan bisa diganggu kata Imam Al-Maraghi oleh apa? Yang kedua adalah apa? Kecurigaan antara satu dengan yang lainnya. Kecurigaan. Kalau satu dengan yang lainnya curiga, maka itu akan hilang harmonis. Paham ya? Sok cobian ku ibu. Curiga we ka salaki, mah harmonis mah. Kenapa? Salaki telat wae bakal curiga. Mengkol heulanya. Henteu mah demi Allah, mengkol. Demi Allah mah henteu cenah, macet mengkol. Biasa ge jam 4, ieu jam 5 can dugi wae cenah mengkolnya. Henteu mah demi Allah, salaki dipaksa mengkol. Atuh dah, di mana ya jalan lempeng atuhnya pasti anu mengkol. Ibu jadi wah maksa salaki kudu mengkol. Terus salaki jadi ngabohong tungtuna henteu teu mengkol. Teh salakina jeung ngajawab di henteu aja. Padahal tinggal waler nya mah mengkol. Naosnya tuh ka mengkol ka mana? Nya tuh di daweuh jalan nu lempeng atuh.
Tapi Pak, kalau dengan curiga itu wah luar biasa Bu. Ku curiga mah harmonis leungit. Makanya itu nggak perlu curiga. Hilangkan aja kecurigaan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, hilangkan kecurigaan antara kamu dengan istri dengan keluargamu. Maka itu akan membuat Anda tidak akan muncul hasud antara satu yang lainnya. Awas Pak, ku curiga bisa hasud. Ya. Salaki nyisir, curiga. Senang nyisiran, saya itu udah sedang ngespayu gitu. Atuh mah dah yang nyisir, atuh ngarapan tes we saeutik. Enggeus we nu aya we kitu. Akhirna salaki teh mani teu nyisir, rancucut siga ucing. Cek pamajikan teh Pak atuh nyisir we saeutik mah tadi ge nyisir pannya serba salah tah tinggal. Akhirnya jadi seperti itu. Dan Ibu maaf ya punten Pak, kenapa dari perempuan yang banyak curiga? Wajar, karena lebih didominasi oleh perasaan, sedangkan laki-laki lebih didominasi dengan logika. Makanya jarang suami yang curiga sama istri, jarang wah. 1-2 itu kalaupun ada itu adalah apa? Itu pilihan. Ya. Biasa-biasa aja Bu, kalaupun nanti curiga ataupun apa suami seperti itu biasa, jarang seperti Ibu terus diundang. Kenapa? Punten Pak. Istri atau laki-laki itu mudah memaafkan apabila salah. Sedangkan perempuan itu bisa mengulang-ulang dan mengingat-ingat dari sebuah kesalahan. Eta lah bedana eta. Lalaki mah babari. Lamun aya salah ayeuna, nu teu heula geus tara diinget-inget Bu. Nu ayeuna we dosa nu ayeuna, tapi isi mah henteu. Mun aya salah deui, nu itu ngaberebet arasuk deui ka dieu. Nya, arasuk deui nu ini. Tah anu tahun 2000, anu tahun 1875 raya deui Pak. Mah deui teh geus eueuh, bapa we geus ngubur masalah teh. Tidak bisa. Bagi mama semua tidak bisa hilang begitu saja. Semua akan diingat. Nah eta bedana Pak. Mun lalaki memutiasa satu kesalahan ini saja yang dia permasalahkan, yang lainnya terkadang hilang dalam memori suami. Itulah Pak bedanya. Kartos Bu. Nomor sabariji? Nomor tilu apa? Keharmonisan akan terganggu apabila tidak bisa menyatukan emosi. Emosi yang tidak bisa disatukan itu akan membuat harmonis itu hilang. Ya. Kenapa harus disatukan dalam emosi yang sama? Frekuensi tinggi, maka kita harus satu frekuensi. Frekuensinya rendah, satu frekuensi. Kenapa? Karena satu frekuensi enak. Ibu, bapak datang ke sini karena satu frekuensi dengan saya. Kalau saya tidak satu frekuensi dengan ibu, saya yakin walaupun dekat dari masjid ini, maka dia tidak akan datang ngaji. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Emosi pun harus dibangun oleh kita. Kapan kita marah, kapan kita harus diam. Bukan tidak boleh marah dalam keluarga, tetapi yang harus adalah apa? Marah apabila dibutuhkan. Bukankah Rasul pun pernah marah, tetapi dalam yang positif. Untuk apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam rumah tangga. Tetapi marah Nabi jadi pahala. Makanya kata Allah atau kata Rasulullah, man ahabbalillah ahabballah wa man abghadalillah abghadalillah. Kalau kita mencintai maka harus mencintai karena Allah. Kalau kita pun marah harus karena Allah. Itu namanya disatukan dalam emosi yang sama. Ya, kene budak mah Bu. Naon da budak mah kieu pagawean mun budak kesalkeun bae. Nu penting frekuensi we. Da teu aya budak hayang ngahesekeun kolot teu aya. Sakitu kemampuan budak ka urang ngan urang anu teu sabar kesel jadi we nyalahkeun wae. Budak daring inungna darting. Ya, jadi tungtungna mah kitu saga. Nah, ini tidak bagus membangun seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Sini sebentar lagi ya. Yang keempat, apa yang membuat tidak harmonis? Ekonomi yang disabotase. Sebetulnya bukan faktor ekonominya, tapi karena diponis dan disabotase. Jadi faktor ekonomi membuat orang menjadi tidak tenang dan tidak harmonis. Geus naeng eureun lah jeung si A teh naon, geuningan kieu tara bogana naon, karena disabotase. Padahal kan belum tentu, Pak. Tidak punya apa-apa belum tentu tidak bahagia kan? Malahan nu loba sagala geuningan itu leuwih loba rudek. Ya. Kenapa? Karena faktor ekonomi adalah faktor yang bisa diselesaikan, bukan harus diponis salah.
Walaupun sebetulnya uang bukan pokok Bu dalam rumah tangga, tapi teboga duit tak anger we kaganggu. Teu tidak pokok Pak rumah tangga, ngan sakalian teboga kan ka urang ngaganggu karena harmonisnya. Dan ternyata 40% banyak perceraian karena faktor ekonomi. Tetapi yang mana ekonominya? Yang disabotase. Disabotase itu apa? Dibikin bahwa itu ada sebuah kesalahan, padahal belum tentu. Ya. Nang eta teh ieu teh meresanana teh hese nu kitu Bu. Da keukeuh pikiran urang teh kitu Pak. Makanya wajar kalau dalam konsep surga harta itu ditempatkan pada nomor berapa, maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah para ikhtiarna heula nu kitu we. Lamun salaki teu aya ikhtiar kakara urang bisa nyalakeun ari aya ikhtiar mah terus can aya rezeki nu akeun we doakeun heula. Nya, geus ganti cenah. Ganti ku nu anyar leuwih rudak tibatan nu anyar. Ya. Karena tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah memperbaiki sistem-sistem yang ini. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah setiap hari, Allahumma rzuqni. Yang penting rezekinya ada. Ya, yang penting rezekinya ada. Kenging pasrah na rumah tangga? Hah? Nya naon heula niatna? Kudu puguh jauh pasrah teh puguh-puguh. Nya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ada poin yang terakhir, yang paling ini luar biasa adalah saling memahami apa yang ada dalam pikiran. Itu yang ketika tidak saling memahami ada dalam pikiran, maka itu akan terjadi konflik harmonisme. Bu, cing paham lalaki maki istri maki, lamun teu paham moal tiasa. Jadi sulusim kuring kieu, tong waka mikiran surga, beresan heula we pi dunya hasanah sakitu we lah. Ya. Lamun di dunia hasanah ibadah gitu maninah. Engke ngadongah ge hebat. Gugah jam 3:30 digugahkeun ku carogena. Mah gugah pan bade beli bade tahajud. Carogena kaboboan mah gugah cek bojona teh. Kan nyara rambung. Naon sababna? Da harmonis. Lamun teu harmonis moal Pak. Salaki salat sorangan, pamajikan salat sorangan. Istrina gugah 3:30 antep ya asna naon. Hoream ngahudangkeun ge da teu robah-robah hirupna. Berarti tidak harmonis. Ya. Dikunci dengan hadis dari Rasulullah. Aksiru qiraatal Quran fi buyutikum. Ini Pak, ini penyujuknya esnanya. Upami sim kuring mah Bu, bade angkat sok nuang heula madu sareng daun kelor, sareng teh kelor. Tah eta keur nyejukeun awak teh. Jadi si badan itu tidak panas gitu, sejuk aja. Kenapa? Karena ada kelor. Kelor itu kan sama dengan makan buah 18. Kalau minum daun kelor itu sama dengan makan buah 18. Itu aja. Ya. Jadi kalau tidak pernah makan buah dan sayur, makan aja daun kelor. Kalau saya teh kelornya Bu diminum. Ya, sama yang madu itu 18 buah itu. Sama ya. Begitu. Kewe di luar di ya. Apa penyujuknya? Aksiru qiraatal Quran fi buyutikum. Bacalah, jadi di rumah harus ada orang yang membaca Al-Quran. Walaupun kalau tidak istrinya sempat, suaminya tidak sempat, anaknya. Yang penting yang ada di rumah itu ada yang selalu itu kata Nabi. Kenapa? Fa innal buyuta, karena fa innal baita, karena rumah yang di sana la yaqra'ul Quran, yang tidak dibacakan Al-Quran dalam satu hari itu apa? Yakillu khairuhu, itu akan sedikit kebaikannya, wa kasura syarruhu, dan akan banyak kejelekannya, wadaiku ayadiku ahluhu, dan orang-orangnya di dalamnya tidak tenang. Nah itu janten Bu, sok sahawe lah anu pangsaena nya di bumi nya kenedak ibu bapak ngaos dinten ayeuna cik ustad aya we lah siji we nu maca Quran di imah, bade ibu bade bapak bade budak, kurang kali gugah subuh jual maca Quran bagja kana hate laras ya. Caroge Pak gugah ti payun, urang gugah ibu caroge teh geus salat keur maca Quran bagja ta eta. Kenapa? Enggak mungkin bohong hadis itu. Karena rumah yang tidak dibacakan Quran itu tidak akan banyak kebaikannya, dan itu justru banyak kejelekannya, dan penghuninya akan sempit hatinya. Itu kuncinya, itu apa? Pagerna.
Jadi diredam dengan itu. Yang tadi yang saya sampaikan 5 poin itu diperbaiki. Nanti tutup ku eta. Kieu sakieu alif lam mim tutup. Akan mah data kudu sajud dari teu mampu mah sajud. Saya tuh sapoe alif lam mim tutup isuk teh dalikal kitabul roe bapi udalil muttaqin tutup. Tuh tinggal ngan sigana lamun sapoe saayat ieu umur urang tapi muanya 30 juz. Tapi kalau nanti ada yang bergilir 1, 2, 3, saya selalu menyarankan kalau papa lupa Umi harus bisa. Kalau Umi lupa, anak-anak saya harus baca. Kenapa? Karena ini untuk apa? Agar di dalam rumah itu selalu ada ketenangan. Siga nu enteng tapi coba praktekin. Tapi lamun di jero bumi geus teu aya, Bu. Anu kadanguna teh eta we. Musik-musik naon anu eta. Quran sudah tidak ada yang dibacakan di dalam rumah. Saya kira itu akan gersang. Itu akan gersang. Ya, saya kira itu insyaallah. Sedikit sudah saya tulis di buku namanya Magnet Jiwa. Kalau ingin tahu apa isi yang tadi saya terangkan ya, ada di bukunya Magnet Jiwa. Tapi intinya itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan cing sarehat sadayananya. Keluargana barokah, murang kalina cing saroleh. Insyaallah kita pang di sanes waktos ditepangkeun deui dina waktos anu benten, dina keadaan yang beda juga kita akan selalu dikumpulkan oleh Allah di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.